Film akan mengikuti perjalanan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Dre Parker, yang karena sebuah alasan pekerjaan ibunya bernama Sherry memutuskan untuk pindah rumah dari Detroit, Amerika ke Beijing, China. Maka dari itu, sang ibu nyuruh Parker buat siap-siap karena hari ini mereka akan melakukan penerbangan ke Beijing dan menjalani kehidupan barunya di sana. Saat ingin pergi, ada teman Parker yang datang memberikan skateboard miliknya sebagai kenang-kenangan biar Parker tidak ngelupain dia. Setelah itu, Parker berterima kasih dan lanjut pergi. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di Beijing. Parker bersama ibunya akan tinggal di apartemen Beverly Hills. Lalu datang remaja bule menyapa Parker dan memperkenalkan dirinya bernama Harry. Harry menawarkan bantuan pada Parker untuk membawakan sebagian barang bawaannya. Tentu Parker dan ibunya dengan senang hati menerima bantuan tersebut. Setelah itu, Sherry berterima kasih sama si Harry karena udah mau bawain barang bawaannya. Lanjut setelah itu, Parker melepas jaketnya, menaruh jaket itu di lantai. Langsung rebahan sembari melihat acara televisi kesukaannya. Tapi semua terasa membosankan saat filmnya ngomong pakai bahasa Cina. Karena Parker sendiri nggak bisa bahasa Cina. Sherry melihat jaket Parker tergeletak di lantai. Sherry langsung menasehati Parker agar dia mau menaruh jaketnya pada gantungan pakaian yang sudah disediakan. Sherry juga nyuruh Parker agar mau menjaga sikapnya selama berada di negara orang. Parker lalu ngomong ke ibunya, kalau dia masih lelah setelah perjalanannya ke Cina memakan waktu yang cukup panjang. Sherry mencoba memahami perasaan anaknya itu. Dia menyuruh Parker untuk segera istirahat karena besok dia harus mulai sekolah. Saat Parker ingin masukin kopernya yang masih ada di luar, perhatiannya teralihkan pada anak-anak seusianya yang tengah bermain di sekitaran tempat tinggalnya. Tak lama kemudian Sherry menyuruh Parker agar mencari tukang servis bernama Pak Han untuk memperbaiki keran air panas yang tidak berfungsi. Parker lalu turun ke lantai bawah bertanya pada penjaga, "Di mana saya bisa menemui Pak Han?" Setelah mendapat informasi, Parker segera menemui Pak Han. Saat itu Pak Han sedang makan. Parker mengetuk pintunya. Dia berkata kalau dia adalah penghuni baru apartemen 305. Saat ini keran air panas tidak berfungsi, jadi perlu perbaikan. Karena Pak Han diam saja, Parker mencoba masuk ke dalam. Barangkali Pak Han tidak mendengarnya. Tapi Pak Han memberi isyarat jika dia ingin menyelesaikan makan siangnya terlebih dahulu. Saat perjalanan pulang, Parker melihat gadis pemain biola yang sangat cantik. Niatnya Parker ingin mendekatinya, tapi Harry memanggilnya untuk bermain basket. Usai melakukan lemparan yang cukup buruk, Parker memutuskan menyudahi permainan. Tapi orang tua mengajak Parker untuk bermain tenis meja. Parker tidak bisa menolak itu, ditambah gadis pemain biola itu liatin terus. Jadi tambah GR si Parker ini. Lanjut, Parker dan Harry duduk di depan gadis pembawa biola itu. Harry nyuruh Parker buat kenalan sama tuh cewek. Ternyata Parker nuruti nasihat si Harry. Dengan pedenya Parker memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Cina. Malah si ceweknya ketawa mulu, ternyata bahasa Cinanya amburadul. Untungnya si cewek bisa bahasa Inggris, jadi mereka bisa ngobrol pakai bahasa Inggrisnya. Cewek tersebut ngenalin dirinya bernama Meing. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, malah dateng si Aceng yang cemburu melihat gadis pujaannya deket-deket sama pria lain. Si Aceng langsung uring-uringan gak jelas sama si Mei. Parker coba-coba buat nengahin dua sejoli tersebut, malah dianya kena bogem mentah. Untung warna kulitnya hitam jadi gak kelihatan bonyok. Seusai dipukuli, Mei minta maaf atas kelakuan si Aceng yang arogan. Lanjut, besoknya saat Parker harus pergi sekolah, di kamar mandi dia menutupi luka lebamnya dengan makeup milik ibunya. Sherry udah uring-uringan nunggu Parker gak keluar-keluar dari kamar mandi. Tahu-tahu mereka berdua udah ada di sekolahan. Pas ketemu bu guru, ibu gurunya gak ngebolehin Parker pakai topi. Mau tidak mau Parker harus melepas topinya. Pas dilihat-lihat Parker ketahuan juga pakai makeup. Ibunya ngoceh-ngoceh makeupnya dipakai Parker. Pas dihapus ternyata muka anaknya itu hancur. Ibunya berkata, siapa yang berani buat mukamu hancur? Parker cuma bilang kalau kemarin disempat terjatuh. Parker lalu disuruh masuk ke kelas sama ibunya. Tahu-tahu bel istirahat berbunyi. Parker kesulitan sekali saat ingin mengambil makanan menggunakan sumpit. Biasanya dia pakai centong. Untungnya ada Meing, jadi Parker dibantu oleh Meing untuk mengambil segala keperluannya. Setelah itu Parker bertanya, yang kemarin itu siapa? Pacarmu ya? Meing jawab kalau si Aceng bukan pacarnya, tapi karena kedua orang tua mereka dekat jadi Aceng dipercaya untuk mengawasinya. Singkatnya, Parker sudah kembali ke rumah. Dia mulai belajar kungfu lewat acara televisi. Ternyata Pak Han datang ingin memperbaiki air panas yang tidak berfungsi. Setelah dicek ternyata air panasnya berfungsi, cuman saklarnya saja yang lupa mereka nyalakan. Pak Han lalu memanggil Parker tapi dia tidak mendengar. Alhasil Pak Han menggunakan tutup Pepsodent untuk memanggilnya. Sumpah ini si Parker heran banget tukang servis bisa nyentil tutup Pepsodent dengan jarak yang jauh. Pak Han lalu berkata, kalau kamu ingin mandi air panas nyalakan dulu saklarnya, tunggu 5 menit baru bisa digunakan. Setelah itu matikan lagi saklarnya jika sudah selesai. Enggak lama ibunya datang, lagi-lagi Parker ketahuan sama ibunya naruh jaket sembarangan. Ibunya ngoceh-ngoceh nyuruh Parker nyantelin jaketnya di tempat yang sudah disediakan. Alhasil mereka berdua adu mulut dan hal tersebut diperhatikan sama Pak Han sambil benerin gagang pintu. Saat sekolah, Parker selalu menghindari yang namanya si Aceng. Kebetulan dia dengar alunan biola. Dia langsung mendekati sumber suara. Ternyata itu adalah Meing yang sedang berlatih untuk audisi yang akan diadakan dalam waktu dekat. Ternyata kehadiran Parker disadari Meing, jadi mereka lanjut melakukan obrolan. Tahu-tahu pelatihnya datang. Mau gak mau Parker harus pergi. Sialnya pas keluar malah ketemu Aceng.
Parker lalu diancam untuk menjauhi Mei. Oke, lanjut seri mengajak Parker untuk berkeliling kota Beijing. Gak sengaja terdengar orang berlatih kungfu. Parker sangat antusias ingin melihatnya. Parker mendekati sebuah ruangan, dia melihat orang-orang berseragam hitam sedang berlatih. Parker mendengar pelatihnya memberikan doktrin yang buruk, tidak boleh memberi ampun pada lawan. Setelah diperhatikan ternyata ada si Aceng di dalamnya. Parker langsung meninggalkan ruangan itu dan mengajak ibunya pulang. Sumpah ibunya heran sekali, padahal tadi anaknya ceria sekarang malah murung. Parker berpikir hari-harinya akan sangat buruk, gimana tidak si Aceng yang dia hindari adalah ahli kungfu dengan doktrin yang bukan kaleng-kaleng. Parker sambil mewek ngomong ke ibunya, buat balik aja ke Amerika soalnya Parker udah gak betah lagi tinggal di Cina, gak ada harapan buat bahagia. Suatu hari sekolahan Parker ngadain jalan-jalan ke kota terlarang, kota yang biasa dijadikan syuting oleh Andy Lau. Parker melihat desain pintunya sangat estetik. Mei kemudian ngomong ke si Parker, siapapun orangnya yang sentuh pintu tersebut bakal dapat keberuntungan. Si Parker langsung sentuhin tangannya ke pintu, siapa tahu dapat hoki, tapi dari kejauhan si Aceng sedang mengawasinya. Si Parker langsung ciut dong. Pas perjalanan pulang si Aceng pengen ngegangguin si Parker, untungnya ada bu guru yang ngawasin, jadi si Aceng gak sempet ngegangguin si Parker. Setelah turun dari mobil Parker mengikuti kemana geng si Aceng ini pergi. Parker benci sekali sama kelompok si Aceng ini, pengen rasanya ngasih pelajaran ama tuh bocah tengik. Parker kemudian mengambil seember air limbah dan menyiramkannya pada si Aceng yang lagi praktekin kungfunya. Ketahuan dong, mereka pun langsung kejar-kejaran. Lanjut Parker terjebak di jalan buntu dan dia pun ketangkap sama gengnya si Aceng. Alhasil Parker jadi samsak tinju. Si Aceng udah kesel banget lihat mukanya si Burik, pengen buru-buru rusakin tuh muka biar makin burik. Pas dia pengen ngehajar si Burik, Pahan datang belain si Burik. Walaupun ada orang tua di tengah-tengah mereka, si Aceng dan kawan-kawan malah justru nyerang Pahan karena udah belain si Burik alias Parker. Mau gak mau Pahan harus ngelawan tuh bocil FF. Tumbang semua dong mereka. Sumpah jago banget. Lanjut Parker dibawa ke rumah Pahan buat diobati pakai cara tradisional. Ternyata manjur dong. Parker terus bilang ke Pahan buat jadiin dia muridnya. Biar kalau si Aceng mengganggu lagi dia bisa bonyokin muka si Aceng. Tapi si Pahan malah ngasih solusi buat damai aja sama si Aceng. Pahan bakal bantuin Parker buat ngomong ke Aceng sama gurunya biar gak gangguin Parker lagi. Terus Pahan dan Parker datengin tuh markas si Aceng. Dari jauh Aceng ngomong ke gurunya, "Bang, itu loh orang yang udah ngebonyokin muka gua." Gurunya langsung kesel dan langsung nantangin salah satu dari Parker atau Pahan buat bertarung. Tadinya Pahan pengen ngomong secara baik-baik, tapi situasinya tidak memungkinkan, jadi Pahan ngasih solusi buat daftarin murid mereka aja dalam ajang bela diri nasional yang bakal diadain dalam waktu dekat. Kalau setuju, Pahan minta si Aceng jangan ganggu Parker selama dia berlatih. Ternyata gurunya Aceng setuju. Lanjut si Parker antusias banget diangkat jadi muridnya Pahan. Si Parker udah gak sabar pengen punya ilmu kanuragan. Pas nyampe di rumah Pahan, Parker langsung lepas jaketnya dan jatuhin itu jaket di lantai. Dia juga pamerin julukannya sama Pahan, yaitu si cepat dari Amerika. Parker lalu ngomong, "Ayo Pahan, hari ini kita mulai latihan apa?" Ternyata Pahan cuma nyuruh si Parker gantungin jaketnya, jatuhin, terus pakai lagi. Setiap hari si Parker cuma disuruh buat ngelakuin hal yang sama, lepas jaket, cantelin, jatuhin, terus pakai lagi. Sampai-sampai si Parker ini bosen banget, padahal Parker juga udah ngakuin kesalahannya yang kurang menghargai omongan orang tuanya. Tapi kalau begini terus caranya dia bilang bakal resign jadi muridnya. Ngelihat muridnya ngambek-ngambek, Pahan langsung ngasih tahu kalau yang diajarin itu juga merupakan bagian dari teknik dasar kungfu yang kalau dilakuin dengan sungguh-sungguh maka bisa buat bonyokin orang. Pahan terus bilang ke Parker, mulai sekarang dia bakal warisin semua ilmu kanuraganya biar Parker jadi sakti. Parker langsung girang dong. Lanjut tinggal satu langkah lagi, yaitu minum air dari sumur naga yang letaknya di atas puncak Gunung Shaolin. Kirain tempatnya deket, ternyata jauh banget. Parker terus ngomong ke Pahan, "Pak, kira-kira berapa kilometer lagi kita bisa sampai? Lutut gua udah mulai tremor, sama tenggorokan gua udah mulai kering." "Rewel lu Burik, bentar lagi juga sampai, katanya lu pengen jadi orang sakti, masa dikasih tantangan gitu aja udah loyo." Pas udah nyampe di atas puncak gunung, pandangannya tertuju pada wanita yang lagi ngelatih fokusnya bareng si ular. Parker lalu berkata, "Pahan, itu jurus apa ya? Kok wanita itu kayak bisa ngendaliin ular?" "Kalau Pahan tahu tolong ajari gua jurus itu." Pahan lalu jawab, "Diem lu Burik, gak usah aneh-aneh, tujuan kita kesini tuh buat minum air dari sumur naga. Biar lu semakin sakti. Udah sini, katanya lu aus, nih minum air sumur naga, setelah minum lu bakal jadi kuat." Parker lalu berkata, "Serius lu Bang?" "Ya udah, gua bakal sekalian cemplungin kepala gua ke sumur." Setelah itu mereka lanjut pulang. Pas di rumah Parker diam-diam mulai belajar secara otodidak jurus mempengaruhi ular yang pernah dia lihat di atas puncak gunung. Dia praktekin ke ibunya, malah ibunya marah dong. Disingkat aja ceritanya, turnamen udah dimulai. Parker lalu berkata, "Pahan, gimana ini, sumpah gua grogi banget, gua gak tahu aturan mainnya." Pahan lalu jawab, "Udah lu gak usah bingung, tinggal naik terus pukulin lawan lu sampai jatuh, gua jamin lu bakal menang." "Oke juga tuh, gua coba saran lu." Pas si Parker mau dipukul, dia malah lari. Hampir aja Parker didiskualifikasi karena sering kabur-kaburan. Untungnya dia tokoh utama jadi bisa masuk semifinal bareng si Aceng, sama satu lagi temannya si Aceng.
Pas semifinal Parker bakal melawan temennya si Aceng. Baru aja pertandingan dimulai, temen si Aceng terus-terusan ngincar kaki si Parker, karena itu temen si Aceng didiskualifikasi oleh wasit. Ternyata itu udah direncanain oleh gurunya biar si Aceng jadi pemenangnya. Pahan khawatir banget dong sama si Parker. Lanjut Parker dibawa ke dokter, dia ngalamin cedera parah pada kakinya. Dokter nyuruh Parker buat gak usah ngikutin pertandingan lagi, juara 2 juga gak terlalu buruk. Parker bilang ke Pahan, "Pak, kiranya saya masih bisa bertanding gak? Ini bukan masalah siapa yang juara, tapi ini tentang gua yang selalu diselimuti rasa takut sama si Aceng yang bakal tiba-tiba menyerang gua. Jadi tolong Pahan gunain pengobatan tradisional Pahan buat nyembuhin nih kaki." Pahan pun gak bisa nolak dong. Pas geng si Aceng ini udah mulai seneng bakal jadi juara, ternyata Parker malah dateng buat lanjutin pertandingan. Terus dari jauh gurunya Aceng nyuruh Aceng jangan kasih ampun. Bener aja Parker dibuat pincang lagi sama si Aceng. Semua orang mulai panik dong. Tapi ternyata Parker kembali bangkit, dia menggunakan jurus mempengaruhi lawan yang sudah dia kembangkan. Pahan pun kaget dong, dalam hatinya ngomong, "Perasaan gua gak ngajarin dia jurus itu." Parker lalu mulai goyang-goyangin kepala kayak sinden. Si Aceng pun heran nih orang lagi ngapain. Tapi pas si Aceng nyerang, Parker langsung ngalahin Aceng dengan 1 kali tendangan aja. Gila ini si Hope parah. Pas juri mau ngasih piala, Aceng berkata, "Pas ini biar gua aja yang ngasih." Lanjut si Aceng dan kawan-kawan memberi hormat sama Pahan dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau kata gue maha seru. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. ID21 terima kasih.